Setiap hari, sang ratu berendam di kolam susu selama setengah jam. Dia menenggelamkan semua badannya di kolam susu itu guys, agar dirinya selalu cantik dan menjadi awet muda. Setelah itu, air susu ini yang merupakan bekas rendaman sang ratu dikonsumsi oleh para rakyat karena di situ rakyat sedang kelaparan dan sangat kehausan. Pada awalnya, wanita ini berhasil menjadi ratu karena dia menikahi seorang raja. Demi sebuah tahta, ratu ini sampai menghabisi sang raja, padahal sang raja itu merupakan suaminya sendiri. Setelah itu, dia ingin menjadi ratu yang menguasai seluruh kerajaan. Dia pun membunuh semua orang-orang yang setia kepada raja. Sampai-sampai ratu ini memenjarakan putri kerajaan yang merupakan putri sang raja dan putri tirinya. Sang ratu mengurung putri kerajaan di sebuah menara agar dirinya tetap bisa mempertahankan tahtanya guys. Guys, wanita ini merupakan ratu paling kejam di dunia karena dia sangat berambisi untuk menjadi wanita paling cantik di dunia. Agar dirinya menjadi tambah cantik dan awet muda, sang ratu menghabisi para gadis cantik yang masih muda karena dia menyerap aura kecantikannya guys. Setiap hari sang ratu berendam di kolam susu ini agar dirinya semakin cantik dan awet muda. Karena ratu ini ingin menjadi orang paling cantik di dunia dan gak ada orang lain yang melebihi kecantikannya guys. Setiap hari sang ratu bertanya kepada cermin ini siapakah wanita paling cantik di dunia, dan selama ini jawabannya selalu sama, yaitu sang ratu, dirinya sendiri guys. Tetapi pada suatu hari sang ratu bertanya kepada cermin ajaib itu siapakah wanita yang paling cantik di dunia. Tetapi jawabannya kali ini berbeda, bukan lagi sang ratu yang merupakan orang paling cantik di dunia. Wanita paling cantik di dunia adalah Snow White yang merupakan anak dari sang raja. Guys, ini ngeri banget sih karena wanita ini terjebak di sebuah ruangan pendingin selama berjam-jam. Pada awalnya, wanita ini tanpa sengaja terjebak di sebuah ruangan pendingin. Setelahnya, wanita ini tidak bisa keluar dari ruangan itu. Wanita ini pun sudah mulai merasakan kedinginan, tetapi dia tidak bisa keluar dari situ. Kemudian, wanita ini berusaha untuk menghancurkan kipas pendingin ini, tetapi usahanya sia-sia. Agar dirinya tetap bertahan, wanita ini membungkus badannya dengan sebuah plastik perekat dan plastik pembungkus makanan ini guys. Di sisi lain, ayah dari wanita ini khawatir karena anaknya belum pulang sampai saat ini. Karena khawatir, dia pun langsung menghubungi kantor polisi dan di situ polisi langsung melacak keberadaannya. Ketika polisi melacak keberadaan ponsel wanita ini, ponsel itu masih berada di sekitar tempatnya bekerja. Kasian banget guys, wanita ini sudah sangat kritis dan tidak bisa bergerak lagi. Ayah wanita ini dan tim kepolisian berhasil menemukan wanita ini guys. Akhirnya wanita ini langsung diselamatkan. Guys, ini ngeri banget sih karena di dalam hidung bocah ini ada sebuah mainan. Dokter ini telah berhasil mengeluarkan mainan itu, tetapi bocil ini masih saja menangis. Ketika dokter ini kembali memeriksa hidung bocah ini, ternyata di situ masih ada mainan yang lainnya. Akhirnya dokter ini telah berhasil mengeluarkan mainan itu di dalam hidung bocah ini. Pada keesokan harinya, pria ini membawanya kembali ke rumah sakit itu guys. Pria ini memberitahukan kepada dokter itu jika bocah ini masih saja menangis. Padahal dia telah mengawasinya guys agar tidak memainkan mainan itu lagi. Setelah itu dokter ini kembali memeriksa bocah ini. Kaget banget guys karena dokter ini kembali menemukan mainan di dalam hidung bocah ini. Dan ada satu mainan lagi yang terjebak di dalam hidung bocah ini. Setelah itu dokter ini mengambil sebuah magnet dan dia pun menempelkan di hidung bocah ini. Secara perlahan mainan dari besi itu tertarik oleh magnet ini. Pada akhirnya semua mainan yang ada di hidung bocah ini telah dikeluarkan guys. Guys, ini merupakan penjara virtual paling mengerikan di dunia. Karena 1 tahun di penjara virtual ini setara dengan 1 menit di dunia nyata. Ketika pria ini dipenjara selama 100 tahun di sel itu, dia tidak mengalami penuaan sama sekali. Tetapi dirinya merasakan sangat kesepian selama 100 tahun guys. Pria ini merasakan kesepian di sel itu selama 100 tahun sampai dirinya dibebaskan. Padahal jika di dunia nyata, pria ini hanya menghabiskan waktu selama 1 jam lebih. Penjara virtual ini merupakan hukuman yang paling mengerikan. Wanita ini yang merupakan narapidana di sel itu, dia berusaha untuk menguatkan mentalnya dengan keadaan itu. Wanita ini pun tetap bersikap tenang dan dia setiap hari memeriksa peralatan dan persediaan makanan yang akan terisi otomatis setiap harinya. Penjara virtual ini merupakan hukuman yang paling mengerikan. Wanita ini yang merupakan narapidana di sel itu, dia berusaha untuk menguatkan mentalnya dengan keadaan itu. Wanita ini pun tetap bersikap tenang dan dia setiap hari memeriksa peralatan dan persediaan
ketersediaan makanan yang akan terisi otomatis setiap harinya. Tetapi ketika wanita ini mengetahui jika waktunya di sel itu masih sangat lama, dia pun berusaha untuk melakukan kegiatan di sel itu, guys. Wanita ini mulai berolahraga untuk mengisi kegiatannya. Untuk kegiatan lainnya, wanita ini juga menulis dan dia menuangkan semua isi pikirannya di tulisan itu, guys. Namun, ketika tiba-tiba aja terlintas di pikirannya jika dirinya masih harus di situ yang dalam waktu yang sangat lama, wanita ini merasakan kegelisahan dan sangat kesepian. Dia pun lama-kelamaan menjadi frustasi, guys. Guys, beginilah jadinya jika manusia mengetahui sisa umurnya. Tanpa rasa takut, pria ini pun melompat dari gedung itu. Tetapi dirinya malah menimpa seseorang dan tidak luka sedikit pun. Kemudian pria ini akan terjun dari sebuah jembatan, dan ketika dia akan jatuh ke jalanan, di situ ada truk yang melintas. Dia pun terjatuh di atas truk itu. Udah luka-luka kayak gini, pria ini belum juga puas. Kemudian dia pun menjatuhkan dirinya dari sebuah helikopter ini. Lagi-lagi dia selamat, guys, karena tubuhnya ditangkap oleh pesawat ini. Ternyata sebelumnya pria ini telah mengetahui jika dirinya memiliki sisa umur 62 tahun. Karena ternyata semua orang telah menerima sebuah teks kematian. Wanita ini yang sedang mandi, dia telah mengetahui jika sisa umurnya tinggal beberapa menit lagi. Untuk menghindari kematiannya, dia pun mencabut colokan pengering rambutnya, guys. Tanpa diduga, ternyata yang mengeksekusinya adalah lemari ini, guys. Ini di luar nurul banget, karena ternyata yang mengiringi teks kematian itu adalah bocil ini. Guys, ini aneh banget. Ketika bocah ini sedang bersiap-siap ke sekolah, tiba-tiba aja tubuhnya menjadi tidak terlihat. Ketika bocah ini sedang menyikat giginya, dia sangat kaget ketika melihat ke cermin karena dirinya tidak terlihat. Di cermin itu hanya terlihat pakaiannya saja. Kemudian bocah ini mencoba untuk melepas pakaiannya, dan di situ beneran aja, guys, dia sama sekali tidak terlihat. Karena sudah hampir terlambat ke sekolah, dia pun langsung berangkat ke sekolah tanpa memikirkan jika dirinya tidak terlihat. Ibu bocah ini yang belum melihatnya dari pagi, dia pun mencarinya, guys. Ternyata bocah ini meninggalkan secari kertas yang bertuliskan jika dirinya telah berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, bocah ini awalnya ketakutan dengan kondisi yang dia alami. Tetapi bocah ini teringat dengan satu temannya yang suka membulinya. Bocah ini pun memiliki ide dia akan menggunakan kekuatan tembus pandangnya itu. Bocah ini mencoba untuk melepas pakaiannya, dan di situ beneran aja, guys, dia sama sekali tidak terlihat. Tetapi bocah ini teringat dengan satu temannya yang suka membulinya. Bocah ini pun memiliki ide dia akan menggunakan kekuatan tembus pandangnya itu. Agar tidak diketahui orang lain, dia pun melepaskan semua pakaiannya. Dengan kekuatan tembus pandangnya, bocah ini akan membalaskan dendamnya. Dengan kondisi tak terlihat ini, bocah ini perlahan-lahan berjalan ke arah si pembuli itu. Kemudian dia pun mengambil sebuah pistol cat warna dan mengarahkan pistol itu ke arah gurunya. Setelah itu, dengan cepat bocah ini langsung melemparkan pistol itu ke arah si pembuli ini. Melihat pistol itu dipegang oleh si pembuli, guru ini mengira jika dia yang telah menembaknya tadi. Guru ini langsung memarahi si pembuli itu, guys. Kalau ini sih licik banget. Ketika di ruangan guru, bocah ini menyalin semua jawaban yang benar di kertas ujiannya yang kosong. Alhasil dia pun mendapatkan nilai sempurna, guys. Ternyata bukan cuma dia yang memandang fisik, melainkan segerombolan zombie ini juga memandang fisik, guys. Pria ini merupakan salah satu orang yang selamat dari wabah zombie itu. Pria ini terus bersembunyi agar dirinya tidak diserang oleh sekelompok zombie itu. Pada suatu hari, ketika pria ini melihat sekelompok zombie itu sedang menyerang manusia, di situ dia melihat ternyata para zombie itu memilih-milih ketika dia sedang menyerang manusia, guys. Karena ternyata jika manusia itu memiliki penyakit parah dan lemah, dia tidak akan diserang oleh sekelompok zombie itu. Ketika pria ini mengetahui teori ini, dia pun akan mencoba untuk membuktikan teori itu. Untuk membuktikan kebenaran teori itu, pria ini mencoba untuk pergi ke laboratorium. Namun ketika di sana, dia harus dihadapkan dengan para zombie-zombie yang akan menerkamnya. Pria ini merupakan seorang tentara, dan di situ dia melihat temannya menginjak sebuah ranjau. Seketika itu juga temannya ini langsung tewas karena ranjau itu, guys. Kemudian tanpa sengaja pria ini juga menginjak sebuah ranjau. Setelah itu pria ini mencoba untuk mengambil tasnya agar dia bisa mengambil sebuah radio. Ketika pria ini berhasil mengambil radio itu, dia langsung menghubungi militer pusat untuk meminta bantuan.
Tetapi militer pusat tidak bisa memberikan bantuan untuk saat itu karena di situ sedang terjadi peperangan, guys. Kemudian pria ini tetap bertahan di situ karena jika dia meninggalkan ranjau itu akan meledak dan akan menghancurkan dirinya. Seketika itu juga terjadi badai pasir di tempat itu, guys, dan pria ini tetap bertahan di situ. Setelah badai pasir ini berlalu, pria ini masih bertahan di situ, guys. Tanpa sengaja, pria ini juga menginjak sebuah ranjau. Pria ini tetap bertahan di situ karena jika dia meninggalkan ranjau itu akan meledak dan akan menghancurkan dirinya. Seketika itu juga terjadi badai pasir di tempat itu, guys, dan pria ini tetap bertahan di situ. Setelah badai pasir ini berlalu, pria ini masih bertahan di situ, guys. Tetapi karena dia sudah di situ terlalu lama, kondisinya sekarang sudah semakin memburuk dan semakin lemah. Pria ini pun telah kehabisan makanan dan minumannya. Karena sudah tidak kuat lagi dengan semua itu, pria ini pun akan segera mengakhiri semuanya, guys. Pria ini mencoba untuk meninggalkan ranjau itu, tetapi ternyata setelah itu tidak terjadi apa-apa. Ternyata selama ini yang pria ini injak bukan sebuah ranjau, melainkan sebuah kaleng biasa, guys.